Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul D ya, pemrograman multimedia. Sebelum menuju ke sana, bahasanya soal latihan untuk persiapan ujian LSP seperti berbunyi berikut ini. Buatlah program sederhana implementasi objek dua dimensi menggunakan bahasa Java dengan menyisipkan 3 objek, kemudian pada kanvas, dan program tersebut terdapat 2 frame. Dengan masing-masing frame tersebut terdapat 3 objek di mana posisinya berbeda antara frame 1 dan frame 2. Untuk project keempat ini atau project D, itu penilaiannya adalah instruksi kerjanya bisa lihat SOP mulai dari menerapkan multimedia, melaksanakan pengujian program, melakukan konfigurasi perangkat lunak sesuai environment, dan yang terakhir adalah bisa melakukan logging aplikasi. Kita menuju ke materinya. Bahasanya, multimedia pada Java itu memperhatikan diagram layar komputer, di mana X positif itu menuju X sebelah kanan, sedangkan Y positif itu semakin turun maka dia menjadi positif. Di sini contohnya adalah A1,1 yang berarti titik A berada di X1 dan Y1. Semakin turun maka menjadi positif. Nah, di sini ada contoh bagaimanakah membuat program objek dua dimensi dengan menyisipkan 2 objek pada kanvas dalam bentuk satu frame. Jadi terbayang ya, ada satu kanvas disisipkan 2 objek. Langkah kerjanya bisa dilihat di sini. Buatlah project dengan nama multimedia underscore nama Anda. Misal multimedia underscore edi. Silakan buka netbeans-nya. Kemudian silakan buat project baru ya. Di sini kan sudah ada. Saya buat project baru aja biar sama. Pilih new project Java application. Kemudian di project name-nya diketik multimedia nama Anda. Tadi edi ya. Jangan lupa centangnya dihilangkan pada bagian create main class. Kemudian klik finish. Setelah itu, lakukan langkah selanjutnya, buatlah package dengan nama multimedia. Maka pada bagian source package, silakan klik kanan new Java package, berikan nama multimedia. Langkah selanjutnya, buatlah kelas Java dengan nama frame1. Maka silakan pada paket multimedia, klik kanan new Java class, ketikkan aja frame1. Seperti itu. Langkah selanjutnya, agar kita bisa menggunakan kanvas di dalam aplikasi Java, maka tambahkan extends terhadap JFrame, yang artinya kita akan mewarisi kelas JFrame agar dapat melakukan proses pembuatan frame. Jika muncul seperti ini, silakan klik pilih add import for Java Swing JFrame. Nah, jika sudah, silakan tambahkan satu konstruktor dengan nama kelas yang sama. Nah, seperti ini. Tambahkan kelas super di mana untuk memberikan nama frame. Misalkan frame 1. Kemudian tambahkan set size. Nah, untuk memunculkan otomatis seperti ini, silakan tekan tombol Ctrl spasi. Ya, diketik set size dengan ukuran 800 pixel dan tingginya 600 pixel. Jadi panjangnya 800, lebarnya atau tingginya 600. Tambahkan lagi set location relative to this agar posisinya kanvas itu berada di posisi tengah ya, di tengah layar. Tambahkan lagi set visible true agar frame tampak pada saat program dijalankan. Selanjutnya tambahkan lagi set resizable, jadikan dia false agar
kanvas nanti tidak dapat di maximize ya, sehingga akan konstan ukurannya, yaitu 800 pixel dan 600 pixel untuk lebarnya. Nah, frame sudah siap digunakan. Sekarang bagaimanakah untuk menggambar dalam frame tersebut? Maka gunakan metode paint. Silakan diketik public void paint, kemudian ketikkan graphics G. Jadi variabelnya untuk menggambar itu gunakan G. Nah, di sini terjadi kekurangan import karena kita akan menggunakan Java AWT Graphic untuk menggambar grafik 2 dimensi di dalam Java. Maka silakan klik, kemudian pilih Add Import for Java AWT Graphic. Nah, otomatis akan ditambahkan satu import penggunaan Java AWT Graphic. Nah, selanjutnya sekarang kita coba menggambar sebuah lingkaran. Maka tambahkan aja komentar untuk mempermudah kalian melakukan pemrograman. Sebelum menggambar, pastikan berikan warna dulu dengan cara panggil variabelnya titik set color. Secara default yang diberikan adalah warna merah. Silakan kalian boleh ganti. Untuk penggantiannya mudah, tinggal dihapus warnanya. Pada posisi sebelahnya titik, color titik ya, tekan Ctrl spasi, maka akan muncul berbagai warna yang disediakan oleh Java. Kita cobakan yang yellow ya. Oke. Kemudian silakan diketik G titik, karena kita mau menggambar lingkaran, pilih fill oval. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwasanya X itu adalah koordinat X, Y pada bagian kedua itu adalah koordinat Y, sedangkan integer width itu adalah lebar terhadap lingkarannya, dan height itu tinggi lingkarannya. Dalam artian oval itu sebenarnya ada diameter pertama dan ada diameter kedua, sehingga untuk membuat lingkaran pastikan ukuran width dan height-nya itu sama. Jadi kalau 100 maka tingginya height-nya juga harus 100. Kalau width-nya 200 maka height-nya 200. Kalau berbeda maka yang terjadi adalah bentuk oval atau lonjong. Nah, kita coba sekarang. Width kita tentukan lebar posisi X-nya semisal ada di 600, kemudian posisi Y-nya 150, kemudian kita tentukan lebar dan tingginya 100. Maka yang tampil nanti adalah bentuk lingkaran dan posisinya adalah X-nya 600, kemudian Y-nya 150. Nah, kelas ini tidak dapat bisa dijalankan karena belum ada kelas method main. Cara menambahkannya, pastikan berada di luar method paint, yaitu bisa dipilih ya, kurung kurangnya di sini. Pastikan codingnya ada di luar sini, jangan di luarnya kelasnya, tapi di bawahnya method paint. Silakan ketik PSVM, tekan tombol tab, maka akan langsung otomatis dikodingkan public static void main, di mana metode ini adalah metode running, metode yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi Java. Selanjutnya silakan diketik kelasnya, yaitu frame 1. Buatlah objek, misalkan objeknya namanya adalah tampil, kemudian ketik new frame 1. Artinya di sini adalah kalian ingin memanggil atau membuat instant objek dari kelas frame dengan nama objeknya adalah tampil. Kemudian ketik aja tampil titik set default close operation. Artinya secara default close operationnya bagaimanakah untuk melakukan penutupan aplikasi. Silakan diketik jframe titik exit on close. Jadi harus diklik tanda silang di bagian atas untuk menutup aplikasi. Kemudian dikarenakan di soal kalian diharapkan bisa melakukan logging aplikasi, maka tambahkan di bagian bawah kita menggunakan kelas yang namanya adalah logger atau mencatat suatu peristiwa dari program. Logger dengan nama objeknya log sama dengan logger
get logger cari yang string, yang ini ya. Nah, ini silahkan dikasih string kosong, kemudian kamu ketik log.info, silahkan isikan program multimedia frame 1. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, fungsi loggernya itu akan muncul ada di bagian bawah, yaitu akan tercatat programnya dijalankan tanggal berapa, jam berapa, dan info yang diberikan adalah, oh ternyata aplikasi ini dijalankan dengan nama program multimedia frame 1, dan terbentuklah gambar lingkaran berwarna kuning. Nah, jika sudah terbentuk, untuk memindahkan posisi, ingatlah bahwasanya X dan Y ada di bagian kode pertama dan kedua. Sehingga kalau misalkan ingin posisi lingkaran di sebelah kiri, silahkan ubah pada bagian X-nya. Semisal, saya stop dulu, saya ganti 200. Yang kita lihat apa hasilnya? Nah, akan ada di posisi sebelah kiri. Sedangkan kalau 600 tadi ada di sebelah kanan. Begitulah proses pembuatan objek dan pengaturan posisi. Langkah selanjutnya, kita belajar bagaimana membuat sebuah segitiga. Sebelum ke sana, silakan buka bantuan ya, semisal Excel. Kemudian buat dokumen baru di Excel. Silakan, misalkan ini saya atur kolom width-nya 5. Oh, kurang kecil ya, misalkan 2. Nah, ini ya sudah kelihatan kecil ya. Nah, fungsi dari kolom width ini agar kelihatan seperti buku kotak ya. Nah, untuk menggambar segitiga, kalian harus mengetahui posisi titik-titik pembentuk sebuah segitiga. Semisal, saya tentukan titiknya di sini. Nah, yang harus kalian ketahui, jika kalian menentukan titik seperti ini, kalian harus lihat ukurannya. Misalkan saya wakilkan satu kotak skalanya adalah 50, maka untuk membentuk titik pertama di sini sudah kelihatan jelas ya, yaitu segini ya. Nah, ini ya, misalnya segini aja ya. Satu kotak itu 50 pixel, sehingga kalau diibaratkan untuk menentukan posisi X-nya, berarti jelas ya, untuk titik yang pertama di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 dikali 50, 250 untuk posisi X, sedangkan posisinya adalah 50, 10, 150. Sehingga ketemu di sini adalah 250 dan 150, seperti itu. Oke, sebentar. Nah, ini ya, 250 dan 150. Nah, untuk ke bawah sini berarti otomatis tambahkan, ternyata ada di posisi G. Berarti kan ada 7 kotak. 7 dikali 5 berarti 350. Berarti di sini 350, dan ke bawah kalau udah di sini 150 berarti turun ya, 200, 250, 300, 350. Berarti sama ya. Nah, sekarang bagaimana kan untuk posisi ini? Maka jelas ya kelihatan, yaitu 50, 100, 150. Berarti di sini X-nya 150 dan Y-nya sama karena di posisi di bawah 350. Nah, kita sudah punya 3 titik koordinat untuk membuat segitiga. Nah, untuk pembuatan proses segitiganya, kalian gunakan yang namanya kelas fill polygon. Kita beri tanda ya untuk membuat segitiga. Sebelumnya tentukan dulu warnanya. Semisal warnanya red ya, biarkan warna merah. Kemudian panggil kelas polygon, misalkan objeknya P01. Nah, polygon seperti ini ya. Secara tidak sengaja kalian akan memanggil kelas polygon karena untuk membuat sebuah gambar banyak sudut itu gunakan polygon. Selanjutnya tinggal kalian tambahkan di bagian bawah P01
titik add point. Poin pertama atau titik pertama itu adalah 250 150. Ya, ini adalah titik awal. Selanjutnya poin yang kedua itu adalah 350 350. Poin yang ketiga 150 dan 350. Nah, dikarenakan kita sudah sampai ke poin ketiga, untuk bentuk segitiga kembalikanlah ke titik awal tadi, yaitu 250 dan 150. Maka tambahkan di sini seperti kembali ke titik awal lagi, seperti ini. Jika sudah, baru kalian panggil G fill polygon terhadap objek P01. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, sudah terbentuk ya segitiganya. Nah, sekarang lingkarannya tertutup sama segitiga, maka silakan geser lingkarannya. Semisal saya geser ke posisi 500. Kita jalankan lagi. Nah, sudah terbentuk ya. Nah, begitulah cara pembuatan segitiga. Yang terakhir, bagaimana kan membuat persegi? Tinggal saya berikan komentar. Jangan lupa tentukan warna dulu. Misalkan warnanya blue ya, warna biru. Kemudian tambahkan ke fill rect. Jadi fill rect ini bisa digunakan untuk membuat persegi maupun persegi panjang. Hampir sama dengan fill oval, bahwasanya fill rect ini adalah X itu posisi X nya, Y itu adalah posisi Y nya, width itu adalah lebar dari objek, dan height itu adalah tinggi dari objek. Saya pilih. Nah, silakan tentukan X nya, semisal X nya 150, Y nya 150. Untuk membuat persegi berarti ukuran lebar dan tinggi harus sama. Sekarang kita coba jalankan. Nah, seperti ini ya hasilnya. Biar kelihatan tidak bertabrakan, silakan gambar perseginya letakkan di bawah. Nah, untuk meletakkan ke bawah, silakan ubah pada bagian Y-nya. Misalkan saya ganti 350, kita lihat hasilnya lagi. Nah, ternyata hampir pisah ya. Biar kelihatan lagi, silakan diganti 450. Sekarang saya jalankan. Nah, sudah terbentuk ya. Begitulah pembuatan frame yang pertama untuk membuat 3 objek. Nah, silakan belajar tambahkan objek yang lain, misalkan persegi panjang di sebelah sini. Kemudian buatlah frame yang kedua dengan posisi yang berbeda. Semisal lingkarannya di sebelah kiri, segitiganya di bawah, perseginya di sebelah kanan, dan persegi panjang ada di posisi lingkaran. Oke, selamat belajar dan tetaplah semangat untuk membuat program. Selamat mengerjakan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum.